Yang kami hormati Ibu Dr. Waro Sumarni MSI dan teman-teman yang kami banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 4 akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3 tadi tentang molecular geometries and bonding theories. Selanjutnya, sebelumnya perkenalkanlah anggota kelompok kami, terdiri dari 3 anggota, yaitu Khairunisa Azahra dengan NIM 4301421006, kemudian saya sendiri, yaitu Nur Arifah Herawati dengan NIM 414301421029, dan Paula Faberta Dewi Rastita dengan NIM 4301421053. Selanjutnya, kami membagi menjadi 3 bahasan. Yang pertama tentang hybrid orbitals yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian yang kedua tentang multiple bonds yang akan dijelaskan oleh Paula. Dan yang terakhir ada molecular orbital theory yang dijelaskan oleh Khairunisa Azahra. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu hybrid orbital. Next. Nah, hybrid orbital atau orbital hibrida itu apa sih? Orbital hibrida ini terbentuk dengan pencampuran orbital atom untuk membuat orbital baru dengan energi yang sama. Nah, orbital yang terbentuk tadi disebut orbital degenerasi. Nah, prosesnya ini disebut dengan hibridisasi. Bisa dilihat pada gambar, ini adalah contoh bentuk dari tiap orbital. Orbital S bentuknya seperti ini yang biru, kemudian sebelahnya ada di orbital P. Orbital P kan ada 3 kotak. Nah, di sini ada contoh 3 gambarnya. Ini yang sebelah kanan, kemudian sebelah kiri yang bawah, dan sebelah kanan yang bawah. Kemudian next, Haira. Nah, yang pertama itu ada hybrid orbital untuk sp hybrid. Kita ambil contoh dari atom beryllium dan BeF2. Seperti yang kita tahu bahwa beryllium ini kan nomor atomnya 4, sehingga konfigurasi elektronnya yaitu 1s2 dan 2s2. Apabila kita gambarkan orbitalnya yaitu seperti tertera pada gambar di sebelah kanan atas ya. 1s2, satu kotak ini penuh dengan 2 elektron, dan 2s2, 2s2 ini penuh dengan 2 elektron. Kemudian orbital 2p-nya kosong karena konfigurasi elektronnya itu hanya 1s2 dan 2s2. Nah, pada keadaan elektronik dasarnya, pada keadaan ini, hal ini tidak dapat membentuk ikatan. Kenapa? Karena tidak ada elektron tunggal yang digunakan untuk berpasangan dengan elektron dari atom lain. Sehingga bagaimana supaya dapat terjadi ikatan? Selanjutnya kita pindahkan atau kita eksitasi elektron dari orbital 2s ini menuju ke orbital 2p supaya mereka sama-sama ada elektron tunggal. Nah, jika sudah terjadi elektron tunggal seperti ini, maka masing-masing orbital itu bisa kita masukkan elektron dari atom lain. Nah, saat eksitasi elektron ini juga ada penyerapan energi sehingga energinya itu sama. Sehingga definisi orbital hibrid yang tadi disebutkan yaitu pencampuran orbital atom untuk membentuk orbital baru dengan energi yang sama. Nah, jadi definisinya tadi sudah benar. Kemudian setelah terjadi eksitasi elektron ini, slide selanjutnya, Haira. Nah, selanjutnya orbital hibridanya atau orbital yang ada elektron tunggalnya itu bergabung membentuk orbital sp. Orbital sp inilah yang akan dimasukkan oleh elektron dari atom lain. Nah, sehingga penggabungan elektron S dan P ini akan menghasilkan orbital degenerasi. Orbital degenerasi yaitu ini, orbital hasil hibridisasi tadi. Nah, hasilnya yaitu ada 2
orbital hibrida, yaitu sp, ada 2 kotak itu. Untuk gambarnya bisa dilihat di gambar yang atas. Yang ini, yang biru ini adalah untuk orbital S. Kemudian yang 1p atomic orbital ini yaitu gambar dari orbital P. Kemudian setelah dihibridisasi kan akan menghasilkan bentuk seperti 2 kotak ini yang terisi 1 elektron. Nah, masing-masing gambarnya seperti ini. 2 sp hibrid orbital. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian ketika keduanya digabungkan, maka akan menghasilkan bentuk seperti yang di sebelah kanan ini, sp hibrid orbital yang ditumpang tindihkan menjadi bentuknya seperti itu. Lanjut, Haira. Nah, sehingga bentuk orbital hibrid dari BE tadi yang seperti ini, large lobes from to BESP hybrid orbital ini yang gambar ungu ini kan bentuk orbital hibrid dari BE. Nah, ini digunakan untuk menangkap elektron dari F, kemudian pada bagian yang ini di bundar-bundari ini namanya overlap region atau bagian tumpang tindih antara BE dan F, sehingga bentuknya keseluruhan antara BEF2 menjadi seperti ini. Lanjut, Haira. Nah, tadi sudah tentang hybrid orbital sp. Selanjutnya ada hybrid orbital sp2. Di sini kita menggunakan contoh dari boron ya. Seperti yang kita tahu bahwa boron ini memiliki nomor atom 5. Sehingga konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, dan 2p1. Nah, orbital kulit terluarnya kita gambarkan yaitu 2s2 dan 2p1 seperti pada yang tertera di layar ini. 2s2 ini satu kotak sudah dipenuhi oleh 2 elektron, kemudian orbital p kan berisi 3 kotak. 2p1 berarti baru ada 1 elektron di sini. Kita ambil contoh tentang pembentukan BCl3 ya, atau boron titaklorida. Nah, di sini kan baru ada satu elektron yang tunggal. Padahal kita butuh untuk mengikat 3 Cl. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi, yaitu kita promote atau kita eksitasi salah satu elektron dari orbital 2s ini menuju ke orbital 2p. Sehingga setelah kita promote atau kita eksitasi, terbentuklah seperti ini, gambar yang di tengah itu, terbentuklah pada orbital S ini 1 elektron, dan di orbital 2p ini ada 2 elektron tunggalnya. Sehingga setelah membentuk 3 elektron tunggal di orbital 2s dan orbital 2p, kita hibridisasi atau kita gabungkan elektron tunggal itu menjadi digabungkan seperti ini. Nah, penggabungan ini kan terdiri dari orbital S ada 1 dan orbital P-nya ada 2. Sehingga orbital hibrid ini kita sebut dengan sp2. Nah, di sini kan sudah ada elektron tunggalnya 3. Kita gunakan untuk mengikat elektron dari atom lain atau atom dari Cl. Apabila kita gambarkan, bisa dilihat dari gambar yang di bawah, yang biru ini 1s orbital atau orbital dari S yang tadi ya sebelum dihibridisasi. Kemudian ada juga orbital dari P. Di sini kan ada 2 elektron tunggal dari P. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian setelah dihibridisasi atau kita gabungkan orbitalnya, akan terbentuk 3 elektron tunggal di orbital sp2 ini. Bentuknya masing-masing seperti ini, 3 ungu ini ya. Kemudian dari 3 sp2 orbital hibrid ini kita gabungkan, bentuknya menjadi seperti ini, seperti segitiga. Inilah hibrid orbital sp2. Kemudian lanjut, Haira, tentang hibrid orbital sp3. Kita mengambil karbon ya. Contohnya kita akan membuat
metana atau CH4. Nah, seperti yang kita tahu bahwa nomor atom C, konfigurasi elektronnya ya nomor atom C itu 6, sehingga konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p2. Nah, kita gambarkan seperti tadi, orbital elektron orbital kulit terluarnya yaitu ada 2s2 dan 2p2, di mana orbital S satu kotak itu berisi 2 elektron dan orbital P 3 kotak itu berisi 2 elektron atau 2 elektron tunggal. Nah, yang kita butuhkan yaitu untuk menangkap 4H. Tetapi di sini baru ada 2 elektron tunggal. Bagaimana caranya supaya bisa menangkap 4H? Caranya yaitu kita promote atau kita eksitasi salah satu elektron dari orbital 2s menuju ke orbital 2p. Nah, setelah terjadi eksitasi seperti ini, sehingga masing-masing orbital ini mempunyai elektron tunggal. Kemudian kita hibridisasi atau kita gabungkan. Karena penggabungan ini berasal dari satu orbital S dan 3 orbital P, maka kita sebut menjadi sp3. Nah, setelah terjadi penggabungan seperti ini, maka bisa kita gunakan untuk mengikat elektron-elektron dari atom H. Kemudian apabila kita gambarkan, bisa kita lihat dari gambar di bawahnya, yang biru ini yaitu 1s orbital atau orbital S yang tadi, kemudian yang sebelum dihibridisasi ya, kemudian ada yang merah 3 ini, yaitu bentuk dari P-nya dari orbital P, bentuknya seperti ini. Kemudian setelah kita hibridisasi atau kita gabungkan, maka masing-masing elektronnya akan berbentuk seperti ini, 4 bulatan ungu ini ya. Kemudian setelah kita gabungkan keempatnya, terjadilah bentuk seperti ini. Bisa dilihat di gambar. Baik, selanjutnya Haira. Nah, di sini ada sebelumnya. Nah, ya, ini di sini ada tabel geometric arrangement characteristic of hybrid orbital set. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, apabila atomic orbital setnya itu sp, maka akan membentuk orbital setnya akan membentuk 2 sp, sehingga bentuknya ini ada 2 lobus ungu besar. Ya, bentuknya menjadi linear dengan sudut 180 derajat. Untuk contohnya ada BeF2 dan HgCl2. Kemudian apabila atomic orbital setnya itu spp, maka hybrid orbital set yang terbentuk yaitu sp2. Nah, bentuknya yaitu ada 3 lobus ungu besar seperti ini yang kita gabungkan. Bentuknya yaitu triagonal planar atau segitiga planar dengan sudutnya yaitu 120 derajat. Contoh senyawanya yaitu BF3 dan SO3. Kemudian selanjutnya ada atomic orbital setnya SPPP. Nah, berarti hybrid orbital setnya yaitu 4 sp3. Bentuknya seperti yang tertera di tabel yaitu tetahedral dengan 4 lobus ungu besar, sudut yang terbentuk yaitu 109,5 derajat. Contohnya ada CH4, NH3, H2O, dan NH14. Lanjut, Haira. Di sini ada contoh, misal H2O ya. Nah, H2O ini yang kita tahu, yang menjadi atom pusat kan O. O ini memiliki nomor atom 8. Jika kita lakukan konfigurasinya yaitu 1s2, 2s2, dan 2p4. Apabila kita gambarkan orbitalnya, maka akan terbentuk orbital S dan orbital P, dengan orbital S ini berisi penuh 2 elektron dan orbital P-nya itu baru 4 elektron. Nah, digunakan untuk menangkap H2 sehingga di sini terbentuklah hybrid orbital sp3 dengan catatan 2 orbital itu berpasangan dengan atom H dan 2 orbital lainnya itu mengandung PeB atau pasangan elektron bebas. Ini yang ungu ini adalah bentuk orbital hibrid dari O. Kemudian berpasangan dengan yang biru atau H, dan di sini ada overlap region atau tumpang tindihnya. Selanjutnya ada contoh lagi untuk NH3
Di sini yang pertama bisa kita gambarkan struktur Lewisnya terlebih dahulu. Seperti ini, N mengikat atom H3 dan satu pasangan elektron bebas. Kemudian kita bisa menggambarkan bentuknya menjadi 3 dimensi seperti ini. Dan setelah kita gambarkan dengan orbital hibridnya, yang ungu ini adalah orbital hibrid dari N, di mana 3 orbital hibrid ini mengikat atom H, dan yang satu ini terisi dengan PeB, dan yang biru ini adalah atom H. Bentuk hibridnya sp3, sehingga yang ini penggabungan antara lobus ungu dan biru ini adalah overlap region atau kawasan tumpang tindih. Selanjutnya, sudah ini yang tadi, slide tadi tercopy. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekeliruan. Materi selanjutnya yaitu tentang multiple bond atau ikatan rangkap yang akan dijelaskan oleh Paula. Kepada Paula, media dan waktu, saya persilahkan. Baik, izin masuk. Mohon maaf sebelumnya saya untuk off-cam karena di sini jaringannya tidak mendukung. Baik, yang pertama ada multiple bonds atau yang bisa dikenal dengan ikatan rangkap. Nah, oke, Haira, selanjutnya. Nah, ada 3 jenis ikatan pada hidrokarbon. Yang pertama yaitu ada ikatan tunggal, yang kedua ada ikatan rangkap, dan yang ketiga ada ikatan rangkap. Yang kedua ada ikatan rangkap 2, dan yang ketiga ada ikatan rangkap 3. Nah, berdasarkan jenis tumpang tindih atau overlapping orbitalnya, ikatan pada atom karbon dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ada ikatan sigma dan ikatan P. Oke, Haira, next slide. Nah, sebelum itu ujung orbital sepanjang sumbu antara inti atom. Nah, jadi dari pengertian tersebut didapat bahwa ikatan sigma memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu head-to-head overlap, yaitu tumpang tindih di ujung orbital. Dan yang kedua ada cylindrical symmetry of electron density about the internuclear axis, atau kerapatan elektron terhadap sumbu internuklear. Kemudian untuk ikatan P, yaitu adalah ikatan yang terbentuk dari tumpang tindihnya bagian sisi 2 orbital P yang berdampingan. Dari pengertian tersebut, didapat bahwa P atau ikatan P itu memiliki karakteristik yaitu side-to-side overlap, yaitu tumpang tindih dari sisi, dan electron density above and below the internuclear axis, atau kerapatan elektronnya di atas dan di bawah sumbu internuklear. Seperti pada gambar di sini, untuk ikatan sigma di sebelah pojok kiri itu, yang bagian tengah ada seperti bulatan itu, ujung-ujung orbital P di situ tumpang tindih. Jadi seperti menyatu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Fahmi dan Ifah tadi, kalau ikatan sigma tersebut tumpang tindih dengan yang lainnya. Kemudian untuk ikatan P di situ, kerapatan elektronnya di atas dan di bawah inti. Jadi orbital P di situ saling berikatan terhadap sisi-sisi antara 1P dan 1P lainnya. Oke, next, Haira. Kemudian di sini ada multiple bonds. Nah, dalam ikatan rangkap ini, salah satu ikatannya adalah ikatan sigma, dan sisanya adalah ikatan Pi.
Nah, di situ terdapat contoh ikatan H dengan H, yaitu terdapat satu ikatan sigma. Kemudian yang kedua ada ikatan rangkap C2H4. Di situ ikatan C dengan C membentuk satu ikatan pi. Karena bila atom C berikatan rangkap, maka akan membentuk ikatan pi. Kemudian untuk yang H-nya itu dengan C membentuk ikatan sigma. Kemudian untuk yang ketiga ada ikatan rangkap 3 N dengan N. Di situ terdapat satu ikatan sigma ditambah dengan 2 ikatan pi. Oke, next Haira. Nah, di situ ada C2H2 orbital sp2 tumpang tindih dengan orbital karbon lain dan 2 hidrogen. Nah, orbital P yang tidak terhibridisasi tumpang tindih sesuai model itu yang sudah seperti dijelaskan oleh Iva bahwa tadi jika ada elektron S-nya memiliki 2, itu akan dipromot atau dieksitasi seperti pada gambar tersebut membentuk sp2 dan 2p. Oke, next. Lanjut aja, Hera. Selanjutnya aja. Kemudian yang selanjutnya ada multiple bond atau ikatan rangkap dari asetilena. Nah, dalam ikatan rangkap 3 seperti pada asetilena ini, 2 orbital sp membentuk ikatan sigma antara karbon dan 2 pasang orbital pi tumpang tindih membentuk 2 ikatan pi. Bisa dilihat seperti pada gambar ya. Bahwa untuk gambar yang paling bawah itu 2 pasang orbital pi itu saling berikatan antara sisi-sisinya. Kemudian untuk ikatan sigmanya juga ada, seperti contohnya pada CH dengan membentuk ikatan sigma. Karena tumpang tindih pada kedua ujung orbitalnya. Oke, next. Kemudian di sini ada multiple bond dari formaldehida. Nah, di situ untuk ikatan C dan H-nya membentuk ikatan sigma. Kemudian untuk C dan O membentuk ikatan pi. Dan di situ ada orbital containing non-bonding electron pair atau orbital yang mengandung elektron tidak terikat. Di situ terdapat. Oke, next. Selanjutnya ada resonance in benzene atau resonansi di benzena. Nah, molekul organik benzena memiliki 6 ikatan sigma dan orbital pi di setiap atom karbon. Di situ terdapat pada gambar sebelah kiri warna ungu tersebut ada 6 ikatan sigma dari benzena. Kemudian pada gambar B itu terdapat terdapat p orbital. Oke, next Haira. Nah, elektron dalam benzena itu tidak terlokalisasi tetapi terdelokalisasi. Nah, distribusi elektron yang merata membuat molekul menjadi stabil. Oleh karena itu benzena menjadi stabil. Oke, selanjutnya ada delokalisasi elektron atau resonansi. Dari resonansi atau elektron terdelokalisasi. Nah, pada kenyataannya, in reality, each of the 4 atom in the nitrate ion has a p orbital. Pada kenyataannya, masing-masing dari 4 atom dalam ion nitrat memiliki orbital p. The p orbital on all 3 oxygen overlap with the p orbital on the central nitrogen. Nah, orbital pi pada ketiga oksigen tumpang tindih dengan orbital pi pada nitrogen pusat. Seperti yang tertera pada gambar. Di situ orbital
Pi-nya, ketiga orbital Pi-nya itu tumpang tindih terhadap orbital Pi pada nitrogen pusat. Nah, di sini itu maksudnya berarti elektron tidak terdelokalisasi antara nitrogen dan salah satu oksigen, melainkan terdelokalisasi keseluruhan ion. Oke, next. Yang terakhir ada limitation of valence bond theory. Nah, di sini itu Chok valence bond theory effectively convey most observed property of ion and molecule. There are some concepts that are expressed by molecular orbital. Nah, di situ ada batasan teori ikatan valensi. Meskipun teori ikatan valensi secara efektif menyampaikan sebagian besar pengamatan sifat dan ion molekul, tetapi ada beberapa konsep yang diwakilkan oleh orbital molekul. Sekian penjelasan atau pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah pemaparan, mohon dimaafkan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Paula yang telah menyampaikan materinya. Materi terakhir selanjutnya yang ketiga yaitu tentang molecular orbital theory yang akan disampaikan oleh Khairunnisa Azahra. Kepada Haira, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Iva atas waktu dan tempatnya. Sebelumnya mohon maaf tadi kursornya gerak-gerak sendiri. Nah, materi selanjutnya yaitu teori orbital molekul yang akan dijelaskan oleh saya. Nah, kalau pada materi ini kan orbital molekul itu menyatakan bahwa suatu molekul dapat terbentuk dalam suatu ikatan karena adanya hasil interaksi atom-atom yang berkaitan. Seperti misalnya atom A dengan atom B menjadi molekul AB. Nah, kemudian masing-masing atom ini kan punya orbitalnya sendiri ya, seperti 1s, 2p, dan seterusnya. Nah, kalau untuk menghitung molekul orbitalnya itu bukan fokus ke elektron valensinya ya, tetapi satu persatu orbital itu dihitung. Misalnya 1s dihitung, 2p dihitung. Nah, kemudian cara menghitungnya itu menggunakan diagram energi orbital. Nih, pada gambar di sini yaitu bentuk, kita kenalkan dulu diagram energi orbitalnya. Dengan angka garis ini, angka panah ini yang menunjukkan energi. Nah, kemudian ada A dan B. Kita menaruh atom A di sebelah sini, misalnya misalnya ada hidrogen ya, atom hidrogen dengan misalnya H2. Kita menaruhnya di sini, dan untuk atom H lainnya kita taruh di sini. Kalau atom H itu kan orbitalnya 1s1 ya, maka di sini